Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asal qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وهو سنة بالحبيب الكريم ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dibantu berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya sallallahu Allah, dan juga mudah-mudahan sampai kepada umat yang saleh hingga akhir zaman. Alhamdulillah di hari Sabtu ini di tanggal 1 November 2020 atau tanggal 15 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan insyaallah setelah itu kita akan menunggu terbitnya matahari waktu Isra dengan membacakan hadis-hadis sabda-sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan beliau kepada sahabatnya lebih dari 1442 tahun yang lalu. Hari ini melalui lisan ini mudah-mudahan sabda-sabda yang nanti dibacakan dapat memperkuat keimanan kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun ya fadilah salihah wa ilmustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman dakhala bi ajma'in kullu syirrin lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الأرضي جميعا سلسلة طريق قادرية ونفع السابانية الحصرية والجميع طرق الوصول وضرر السلطان أولي الأوصال والطلاب شيخ محيط الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس السر وسن الشيخ قسم جنيدي الشيخ حضرة أسامة الغفار وسن الشيخ تفقد الشيخ ثم ضرر الشيخ الشيخ عبد الله مبارك بن محمد ضرر الشيخ الشيخ صاحب وفتاج العارفين ضرر الشيخ الشيخ محمد عبد القدوس القاضي السبني المتقي القامل القامل الموفق القدوس المهدي المهدي الجليل رضي الله عنه وسره وصلهم وقرهم وسلسل الذين أنهم كل وسل الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درات الإمام العلامة الحافظ جلالudin Abi Bakr Rahman Abi Bakr As-Suyuti rahimahullah. Thumma darrat Syekhuna Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Ismail.
Kiai Haji Isa Abbas bin Nasr, Abdurrahman bin Sa'id, Abdurrahman wa Haji Muslim bin Haji Abdurrahman, wa nafa'ana bi ulumihim wa ثم آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك. Alhamdulillah, kita buka lagi kitab Lubabul Hadis yang tadi sudah diberikan Al-Fatihah untuk Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Baqi Suyuti yang lahir 911 Hijriah. Artinya sekarang sudah hampir 500 tahun yang lalu kitab ini ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu yang ditulis oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita kaji lagi kitab ini, hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun bapak-bapak hari ini tidak membawa bolpen untuk menulis satu huruf saja dari hadis ini, dan juga hanya duduk saja di majlis ilmu ini, bukan yang sia-sia bapak duduk, bapak di sini. Duduk di majlis ilmu ini sudah diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa duduk kita di majlis ilmu hanya satu saat saja, 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau sampai 1 jam ya. Duduk saja, tidak membawa bolpen untuk menulis dan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 api. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Mas'udin julusuka sa'atan fi mas'ilni la tamassu qalaman wa la tuktubu harapan khairul laka min i'tiqo alfi raqabatin. Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa khususnya kepada Ibnu Mas'ud dan juga kepada kita semua, julusuka sa'atan, duduk kamu di masjid ilmu 1 saat saja, la tamassu qalaman, tidak membawa bolpen, pena, pensil, wala taktub harapan, dan tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min i'tiqo alfi raqabati, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah, kita sudah duduk di sini sudah hampir 3 tahun setengah, dari mulai subuh kita duduk sampai dengan waktu isya. Itu sudah kita memerdekakan 1000 budak terus setiap hari sampai dengan 3 tahun setengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pergunakanlah waktu ini, dengarkan hari ini sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan kalau bapak-bapak melihat seorang alim, seorang wajah, seorang ustadz, kiai, ajengan, atau juga guru mursyid, itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa nadharuka ila wajhil alimi khairul laka min afi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Siapa saja memandang wajah seorang alim, seorang ulama, seorang guru, seorang ustaz, ajaran kiai dan guru mursyid, itu lebih baik daripada kita memerdekakan, memsedekahkan 1000 kuda yang bagus-bagus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuda satu pun. Kalau kudanya 20 juta, 1000 kuda sudah 2 miliar. Kita hanya duduk saja, memandang saja, ganjarannya sudah sedemikian besar. Alhamdulillah. Demikian juga kalau kita bersalaman, bermusafahah dengan seorang alim, seorang guru, kiai, ajengan dan guru mursyid, itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Wasalamuka ala alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Kita bersalaman, bermujawarah dengan seorang alim, seorang kiai, ajengan atau guru mursyid, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa besar pahala dan ganjarannya kalau kita duduk saja di Masjid Al-Istiqomah ini. Masjid insyaallah mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu isyraq, waktu terbit matahari. Pada saat terbit matahari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat isyraq 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, sempurna ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan bahas lagi, kita berbab hadis ini sudah memasuki bab ke-39. Al-babu saminu wa salasuna, bab yang ke-39 fi fadilati zikril qabr. Al-babu samistu wa salasuna, bab ke-39 fi padan min fi man inniyahati alal mayyit. Dulu kemarin fadilah, sekarang larangan. Larangan bab yang ke-39 ini kita berbabul hadis ini adalah meratapi mayit. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, khususnya suami, biasanya istri kita meratap, nangis, terseduh-seduh boleh, nangisnya cuma nangis biasa saja. Tapi yang diharamkan adalah nangis yang berteriak-teriak, nggak boleh. Teriak-teriak. Dan juga ada juga yang suka merusak-rusak rambut sampai rambutnya acak-acak, atau juga menyobeki kantong bajunya, dan dia berteriak-teriak terus menyebut-nyebut kebaikan si mayit, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa larangannya? Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita tentang larangan meratapi mayit. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu amalun min a'malil jahiliyah. Meratapi orang yang sudah meninggal dunia itu, Rasulullah SAW, amalun, yaitu amal perbuatan, min a'mali jahiliyah, dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi pada saat sebelum pergi Nabi Muhammad SAW hadir, kaum jahiliyah, pada saat ada yang meninggal dunia, suaminya khususnya berteriak-teriak, gitu ya, sambil mencakar-cakar pipi, rambut, semuanya. Itu kalau begitu saja, itu dilarang oleh dan diharamkan oleh umat Islam, syariat Islam. Alhamdulillah, sekarang sudah kalau tidak ada meninggal dunia, tidak terlihat lagi
ibunya yang sudah meninggal suaminya meratap-ratapi suaminya, hanya bersedih. Ini adalah melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Demikian juga kalau kita meninggal dunia ayah ibu kita, nggak perlu meratapi, ikhlasan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam terbang di dunianya sudah selesai. Jadi kalau sudah meninggal sudah selesai. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah ghafir lahu warhamhu wa'afih. Mudah-mudahan semayit diampuni dosa-dosa, diterima iman Islamnya dan ihsannya. Itu adalah doanya. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia kita disunahkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ada dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita bukan punya kita, ilmu kita bukan punya kita, semua yang ada pada kita bukan kepunyaan kita. Inna lillahi, sesungguhnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Walau kita merasa punya ini, punya itu, hakikatnya bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyerahan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada meninggal dunia, kita tidak punya apa-apa. Dan jangan dirasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, siapa saja yang meratapi mayit orang yang meninggal dunia, itu adalah musuh Allah, musuh para malaikat, dan musuhnya manusia seluruh dunia. Karena saking tidak diperbolehkannya kita meratapi orang-orang yang sedang meninggal dunia. Seperti sabda Kanjeng Muhammad SAW, man fa'alan niyahata, siapa saja yang melakukan meratapi mayit yang sudah meninggal dunia, karena aduan, maka dia adalah musuh lillahi, musuh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati, dan juga musuh para malaikat Allah, wan nasi ajma'in, dan musuhnya seluruh manusia yang ada di kolong api. Jadi ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, jangan seperti itu. Apakah masih ada yang seperti ini? Masih ada, pasti masih ada. Karena tidak mempelajari ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di bagian daerah pasti ada yang masih meratapi, nangis-nangis, raung-raung, tidak henti-hentinya. Karena kenapa? Karena tidak belajar ilmunya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mendengarkan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 tahun yang lalu telah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memberi informasi kepada kita, siapa saja yang meratapi mayitnya di dunia, nanti di akhiratnya nanti akan menggonggong seperti gonggongan anjing. Nauzubillah. Subhanallah. Seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taji'un na'ihatu yawmal qiyamati tanbahu qalbahil qalbi. Siapa saja orang yang biasanya wanita-wanita yang meratapi mayit di dunia, yaumul qiyamah nanti, di yaumil qiyamah nanti, tanbahu,
yang menggonggong-gonggong terus. Kanabihil kalbi, seperti menggonggongnya anjing. Jadi pada saat nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa meratapi mayit, langsung dia menggonggong, ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Saking tidak diperbolehkan, dilarang Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukannya di saat ketika ada yang meninggal dunia. Itu larangan Allah dan larangan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi nanti di yaumil kiamah nanti bagaimana orang-orang yang senantiasa selalu meratapi mayit yang ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW memberikan informasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naji'un naihatu yaumal qiyamati sya'a gubara alaiha jilbabun min narin wa tada'u yadaha ala ra'siha yaqulu wa waila. Rasulullah SAW memberi informasi wanita-wanita, khususnya wanita biasanya, wanita yang senantiasa selalu meratapi mayit ketika ada mayit meninggal dunia, yaumul qiyamah nanti di yaumul qiyamah dia kusut sekali wajahnya, tidak ada kelihatan cahaya. Gobara di atas kepalanya, alaiha, atas kepala wanita yang senantiasa selalu meratapi mayitnya, jilbabun, ada jilbab, bagus jilbabnya, tapi min nari, dari api neraka. Nauzubillah. Bagus pakai jilbabnya, tapi di atasnya kepalanya ada jilbabnya api, bukan jilbab yang sekarang. Wa tada'u yadaha, dan meletakkan tangannya diletakkan di mana? Diletakkan ala ra'siha, di atas kepalanya. Padahal ada api. Yaqulu, dia berkata, oh baiklah, aku celaka. Jadi informasi ini ya Allah, bagi yang selalu meratapi mayit, nanti di kepalanya ada jilbab memang, tapi jilbab yang dari api neraka. Nauzubillah. Summa na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali tentang larangan meratapi mayit ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naha indal musibah kutiba ismuhu fi diwani munafiq. Rasulullah SAW berinformasi kepada kita, siapa saja yang meratapi indal musibah, ketika ada musibah, jadi selalu diratapi setiap ada musibah, meratapi terus, selalu ada musibah diratapi. Apa kata Rasulullah SAW? Kutiba ismu fi diwani al-munafiq. Nanti dicatat di namanya di Lauhul Mahfuz sebagai orang dicatat munafik. Nauzubillah. Subhanallah. Jadi bagi kita yang kalau ada musibah biasa saja, jangan raung-raung, jangan beratap-ratap, biasa saja. Ini semuanya
adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada COVID, jangan merau-rau, jangan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita menjadi digolongkan nama kita menjadi orang munafik. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu terus saja hanya mengucap alhamdulillah. Dan dijauhkan dari penyakit yang sekarang kembali. Kalau kita setiap ada musibah selalu meratap, takut nama kita dicatat menjadi orang yang munafik. Alhamdulillah, subhanallah. Ada kisah, kalau ada guru saya ketika membesuk di ICU, seseorang ulama membesuk. Saat pertama berjumpa, apa yang dikatakannya? Wilujeng, selamat. Orang sakit di ICU dikatakan selamat. Bagi orang yang tidak bingung, kenapa yang sakit dikatakan selamat? Wilujeng. Ternyata setelah diinformasikan, ketika diibaratkan ketika kita sekolah terus dari kelas 1, kelas 2, SD 3, 4, 5, dan kelas 6, pada saat mendapat kita akan selesaikan sekolahnya, kita harus ujian dulu, ujian terakhir. Maka siapa saja yang masuk ujian, kita ucapkan selamat menempuh ujian. Demikian juga pada saat dia sakit di ICU, katakan selamat menempuh ujian. Bagi orang-orang yang sudah makomnya tinggi, memang tidak ada hal-hal yang tidak dimengerti. Intinya pada saat kita ada dapat musibah, jangan selalu meratapi musibah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, ada dua suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat, yaitu ketika kita mendapat musibah dan mendapat syukur. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sautani maklunani di dunia wal akhirah, mizmarun inda ni'mati, waranatun inda musibati." Ada dua suara yang dilaknat, dua suara tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah seruling, membuat seruling indah nikmat ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dulu kalau mendapat nikmat dia pakai seruling, merayakan nikmat yang diberikan. Tapi sebaliknya yang kedua, waronatun indah musibati, dan meratap-ratap ketika dia mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ketika mendapat syukur, dia berseruling, dan ketika dia mendapat musibah, dia meratap-ratap. Nauzubillah, subhanallah. Kita telah diberikan informasi bahwa setiap kita mendapat nikmat, kita mengucap alhamdulillah. Dan ketika kita mendapat musibah juga, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Jadi pelajaran buat kita, ternyata Rasulullah SAW sangat sempurna mengajarkan kepada kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan kita mau tidur lagi, diberi panduan dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana kalau
dengan tetangga, bagaimana kalau sudah meninggal dunia, bagaimana semuanya sudah diatur oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pertanyaan lagi kalau kita terus mengaji dan mengaji Al-Quran dan Sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja bapak-bapak yang dapat kesampaian pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita lanjutkan di ahad nanti masih dalam bab ke-39 tentang larangan meratapi mayit. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk terus hati kita menuntut ilmunya Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, marilah kita seperti biasa kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, dan siapapun yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barakah fadilah mukjizat al-fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna ya Allah Subhanahu wa taala. Bikram surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu kita berkah, amal kita berkah, ibadah kita berkah, keluarga kita berkah, istri bini solehah, anak dan putra-putra kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah, semuanya berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. وَدَبِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ ارْحَمْهُ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ولا تهدنا الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالقرآن، اللهم افتح لنا بالقرآن، اللهم افتح لنا بالقرآن. اللهم بارك لنا ومنك الكل وإليك الكل ومنك الكل أنت أخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Al-Fatihah. Iya. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wallahu a'lam. Walakum minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه.